Ya pemirsa, untuk mengetahui pergerakan terkini nilai rupiah, kita telah terhubung dengan Dian Ayu Justina, Head of Macro Research Bank Mandiri. Selamat sore Ibu Dian. Selamat sore Mbak Elisa. Ibu Dian, ini seperti apa sebenarnya pengaruh dari pidato Jerome Powell terhadap pergerakan rupiah hingga saat ini, Bu Dian? Ya, sepertinya pidatonya Fed Jerome Powell itu cukup berpengaruh positif ya terhadap global currency. Jadi kita lihat memang ada penguatan hampir pada seluruh global currency karena memang ini dari Fed sendiri dia memberi suatu guidance baru. Jadi dia akan memperbolehkan tingkat inflasi Amerika itu untuk bergerak secara average. Jadi targetnya nanti akan sesuai dengan nilai rata-ratanya. Artinya dalam jangka waktu dekat itu mungkin bisa saja inflasi akan melebihi target Fed sebelumnya gitu ya. Tapi nanti yang dia perhatikan adalah long term pergerakan inflasinya. Nah ini memang sesuatu yang baru karena memang Fed melihat tekanan inflasi sebenarnya tidak baik untuk ekonomi. Namun saat ini yang terjadi adalah very low inflation. Sama halnya yang terjadi di Indonesia ya, karena kita semua hampir di seluruh dunia mengalami yang namanya demand shock. Jadi ada upaya dari Fed sendiri untuk mencoba mendorong inflasi untuk naik. Jadi dia menghindari tekanan deflasi yang berlebihan karena itu akan menjadi negatif buat persepsi konsumen ya, karena deflasi juga bukan sesuatu yang baik untuk ekonomi. Sehingga kita bisa simpulkan kemungkinan suku bunga Fed bisa jadi akan lebih rendah, bisa jadi akan rendah untuk sometime gitu, untuk beberapa waktu ke depan. Sehingga ini memicu sentimen positif ke negara-negara Asia terutama karena spreadnya kan jadi tetap lebar gitu ya. Kita lihat rupiah menguat di sesi siang tadi, Bu Dian. Ini Anda melihat apa saja kayak membuat atau sentimen lainnya selain dengan tadi ya, dengan pidato Jerome Powell. Ini sentimen apa sebenarnya yang membuat IHSG kita cukup baik atau rupiah kita maksud saya di siang hari ini? Ya, memang paling dominan adalah sentimen globalnya ya saat ini. Dan mungkin juga kalau kita lihat bulan Agustus kan ada sedikit peningkatan permintaan dolar untuk pembayaran utang atau untuk pembayaran dividen. Nah ini jumlah permintaan domestik sendiri ini kayaknya sudah mereda memasuki bulan September, sehingga ini juga turut menopang penguatan rupiah hari ini. Oke, sebenarnya apa yang diharapkan tentunya dari simposium Jackson Hole ini sebenarnya? Ya, memang market sangat menunggu-nunggu gitu ya, karena memang semua statement dari Fed, apalagi di saat-saat seperti ini, ketika dunia sedang mengalami krisis, itu akan sangat penting untuk melihat guidance arah suku bunga dan kebijakan moneter secara global, karena ini akan mempengaruhi trajektori pemulihan ekonomi ke depan, karena pastinya ekonomi Amerika itu menjadi yang salah satu yang sangat diperhatikan oleh pelaku pasar ya. Ya, oke. Bu Dian, lalu tentunya apa saran bagi para pelaku pasar dan juga otoritas moneter di tanah air untuk menanggapi kita lihat situasi saat ini? Kalau dari sisi market, saya pikir volatilitas nilai tukar rupiah itu masih cukup terjaga ya. Jadi memang kita melihat ada sedikit tekanan di beberapa minggu yang lalu, namun sepertinya ke depan ini arahnya akan membaik, akan menguat. Namun mungkin buat pelaku pasar maupun otoritas mungkin yang perlu diperhatikan nanti bulan November ketika Amerika mulai melakukan pemilihan umum secara besar-besaran, itu pemilihan presiden. Itu bisa jadi sentimen pasarnya akan sangat terpengaruh. Oke, Bu Dian, ini seperti apa sebenarnya pengaruh posisi rupiah saat ini terhadap obligasi Indonesia? Apakah masih cukup menarik dan untuk jenis apa kira-kira yang masih lebih baik atau masih cukup menarik ini? Memang untuk rupiah sendiri secara fundamental itu masih undervalued ya. Jadi kita lihat faktor-faktor ekonomi kita kan ya selain pertumbuhan tentunya ya.
seperti inflasi, kemudian current account deficit, itu semuanya membaik. Jadi tekanannya harusnya berkurang bagi rupiah, sehingga posisi rupiah sekarang sih harusnya masih undervalued, artinya masih berpeluang untuk menguat, sehingga ini akan berpengaruh positif pada obligasi. Jadi harusnya investor asing makin tertarik untuk masuk ke pasar obligasi ya. Jenis apa yang bagus ya, mungkin seri-seri benchmark mungkin akan sangat diburu ya. Begitu. Mbak Dian, ini kita tahu bahwa pemerintah saat ini melakukan penawaran untuk sukuk SR013. Anda melihat seperti apa nampaknya antusias terkait dengan sukuk SR013 ini? Iya, dengan situasi seperti saat ini ya, menurut saya investasi di obligasi terutama ya secara umum itu sangat baik karena dia kan fixed income ya, menyikapi uncertainty yang kita hadapi ke depan. Saya pikir peluang untuk melakukan investasi di obligasi, apalagi ini obligasi retail yang bisa diakses oleh individual ya, dengan tidak memerlukan dana yang besar. Jadi ini langkah yang baik dari pemerintah. Ini memberi outlet investasi yang affordable, terjangkau, dan juga memberi kepastian gitu ya di beberapa bulan ke depan. Oke, baik. Bu Dian, lalu seperti apa peluang rupiah pekan depan terhadap mata uang safe haven lainnya? Kita masih melihat rupiah berpeluang menguat. Jadi pekan depan kemungkinan angka inflasi akan keluar, akan rilis ya awal bulan. Dan kita juga akan melihat angka manufaktur, indeks manufaktur, purchasing manager index itu akan rilis. Inflasi kemungkinan masih low, sementara PMI mungkin ada sedikit peningkatan karena kita kan secara bertahap mulai membuka ekonomi. Sehingga harusnya sih peluangnya menguat ke depan ya, ke pekan depan. Oke, baik. Dan sentimen apa kira-kira Bu Dian yang tentunya harus diantisipasi dalam pekan depan? Pekan depan mungkin dari global sih menurut saya cukup minimum ya. Biasanya memang September itu tidak terlalu banyak gejolak, jadi data-data yang keluar juga tidak terlalu signifikan. Mungkin yang perlu dimonitor lebih lanjut adalah permintaan dolar di domestik, apakah masih ada untuk misalnya untuk kebutuhan untuk pembayaran utang, apakah untuk pembayaran dividen. Walau harusnya sih sudah semakin kecil ya. Oke, baik. Baik, terima kasih Bu Dian atas analisis dan juga informasinya. Pemirsa, Dian Ayu Justina, Head of Macro Research Bank Mandiri.